Ibu-ibu dan bapak serta hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah mengkaji satu di antara beberapa hal yang akan menjadikan seseorang terhalang dari kebaikan, yaitu penyakit hati yang disebut dengan hasad. Dampak dari penyakit hasad itu adalah akan selalu menghalangi manusia untuk dapat meningkatkan kualitas amal kebaikannya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita masuk pada poin yang kedua, di mana hasad itu tidak hanya akan menghalangi seseorang untuk berbuat baik, tetapi hasad itu juga mampu merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, maka Imam Asy-Syinkiti rahimahullah beliau mengatakan, barang siapa yang masuk di dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak mampu untuk berkomitmen menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati, maka bagaikan orang yang menanam pohon tetapi dia biarkan rayap itu menggerogoti pohon yang dia tanam. Barang siapa yang masuk di dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak mampu menata hatinya agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati, salah satunya adalah penyakit dengki, hasad, iri hati, maka sesungguhnya ia laksana seseorang yang menanam pohon tetapi dia biarkan rayap merusak, memakan dari pohon yang dia tanam. Jadi pohon itu lambat laun rusak, atau bahkan kemudian lambat laun pohon itu akan keropos dan ia akan mati. Maka disinilah kemudian ibu dan bapak yang dirahmati Allah, perlunya kita menjaga hati kita, terlebih hari ini ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai amal kebaikan yang mampu kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini habis gara-gara dimakan oleh penyakit hati kita. Padahal bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan. Jadi peluang kebaikan itu sangat terbuka lebar di hadapan kita. Gangguan sekaligus Allah Subhanahu wa taala minimalisir dari tengah-tengah kita. Setan yang setiap hari menggoda kita, setan yang setiap hari akan senantiasa mendorong kita untuk melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala cegah setan untuk mengganggu kita. Maka jikalau kemudian di bulan Ramadan yang sedemikian baiknya itu ada di antara manusia yang dia tidak mampu meningkatkan kualitas amal kebaikannya, lantas di bulan mana lagi dia akan mampu berbuat kebaikan? Ketika kita hari ini berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa seperti ini, kemudian amal kita ajek saja tidak ada peningkatan,
maka di bulan mana lagi kita akan mampu meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikan kita. Jikalau kita berada di bulan Ramadan yang seperti ini, tapi kemudian sholat kita tetap tidak kita perhatikan, lantas di bulan mana lagi kita akan mampu memperhatikan daripada sholat-sholat kita? Jikalau di bulan Ramadan ini kemudian kita tidak mampu meningkatkan bacaan Al-Quran kita, lalu di bulan mana lagi kita akan mampu meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita? Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ketika di bulan Ramadan yang luar biasa itu, kita akan mendapati antusiasme manusia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu grafiknya meningkat drastis. Dan ketika di bulan Ramadan juga kita akan menemukan betapa manusia bisa tercegah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak kita dapatkan di luar daripada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu menjalankan ketaatan itu serasa mudah. Gampang menjalankan ketaatan. Jangankan sholat-sholat yang wajib, sholat yang sunnah yang di hari-hari biasa itu kita berat melakukan, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan ringan. Sholat apa, Pak? Qiyamul lail. Gitu. Yang kalau di dalam bulan Ramadan kita sebut dengan tarawih itu. Gitu. Qiyamul Ramadan. Gitu. Di bulan-bulan yang lain selain dari bulan Ramadan itu kita merasakan sulit untuk bangun malam, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Tidak setiap orang itu bisa. Gitu. Tetapi ketika di bulan Ramadan, gitu, jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah yang hitungannya itu di luar dari kebiasaan kita, itu mampu kita lakukan. 11 rakaat. Itu kalau di hari-hari biasa itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa, gitu. Dan tidak setiap orang itu bisa untuk bangun malam. Nah, ketika di bulan Ramadan kita mampu melaksanakan Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail itu dengan jumlah yang tidak sebagaimana kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Terkadang di luar Ramadan itu paling, kalau pas berat-beratnya kita itu paling witir, gitu. Tetapi di bulan Ramadan itu luar biasa. 11 rakaat itu bisa kita jalankan. Gitu. Bahkan yang 23 rakaat pun bisa dijalankan. Coba kalau kita berada di bulan Ramadan, kira-kira sanggup enggak itu, Pak? Kira-kira menjalankan sholat sehitungan segitu itu berat atau ringan, Pak? Berat itu, Pak. Butuh perjuangan kalau di hari-hari biasa itu. Ketika kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mudah. Ada di antara kita mungkin yang mentargetkan selama Ramadan khatam sekali. Ada yang mungkin mentargetkan khatam 2 kali. Kalau khatam sekali maknanya 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz, gitu. 1 hari 1 juz. Itu kalau khatam 1 kali selama Ramadan. Kalau 2 kali berarti dalam 1 hari 2 juz harus terselesaikan. Dan di bulan Ramadan itu sebagian manusia Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan tadi. Berinfak, bersedekah itu buru-buruan kalau di bulan Ramadan itu. Saya itu melaksanakan program iftar jama'i, buka bersama, itu targetnya 1 bulan itu 1.500 paket. Setiap sore itu 50 paket. Berarti kalau 1 paket 10.000 dalam 1 bulan itu butuh berapa? 15 juta. Itu sudah kami tutup hari ini. Jadi antusiasme manusia untuk berbuat kebaikan ketika di bulan Ramadan itu sangat, grafiknya itu meningkat secara drastis. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, satu hal yang luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala
mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan ketika Allah memudahkan kita untuk beramal solih, bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kita berat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, manusia ketika datang bulan Ramadan itu akan terbagi menjadi 4 kriteria, 4 tipe manusia ketika datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi dia tidak mampu meningkatkan kualitas amal-amal kebaikannya. Dia jalani Ramadan itu dengan amal-amal yang biasa dia lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Jadi senang dengan masuknya di bulan Ramadan, tetapi amalnya amal-amal yang biasa saja. Baca Al-Qur'an yo kadang iya, kadang tidak. Sehari baca, seminggu tidak. Itu. Sholat sunnah qobliyahnya yo kadang-kadang. Kadang melaksanakan, kadang-kadang ya tidak. Kebaikan yang dia lakukan biasa-biasa saja. Tidak ada peningkatan-peningkatan ketika di dalam bulan Ramadan. Tipe yang pertama kira-kira ada mboten, Pak? Orang masuk Ramadan itu gur seneng tok. Seneng, tetapi kemudian amalnya biasa semua. Tidak ada peningkatan yang signifikan. Kira-kira tipe yang pertama ada enggak ini, Pak? Ada nggih? Ada. Semoga di Mushola Al-Falah tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, namun kesemangatan ia di dalam meningkatkan kualitas-kualitas kebaikannya terhenti di angka 7 Ramadan. Jadi 1 sampai 6 sampai 7 Ramadan itu grafiknya naik. Oke. Naiknya drastis, atas 1 sampai 7. Setelah di angka 8 langsung nek bahasa layangan, dolanan layangan itu nopo? Wis muluk dhuwur, kemudian anginnya ndak begitu besar. Napa jenenge nek layangan? Dredet gitu. Dredetnya turun, ngesut gitu. Itu tipe yang kedua. Kira-kira tipe yang kedua ada enggak? Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1, 2, 3, 4 Ramadan itu kalau masjidnya besar itu jamaahnya penuh di masjid. 1 sof, 2 sof, 3 sof, 4 sof, 5 sof, bahkan 10 sof penuh. Bahkan masjid-masjid yang kecil, musola-musola yang kecil, terkadang takmirnya merelakan diri untuk membuat taruh di depan masjid, di depan musola. Tetapi kira-kira taruh itu bertahan berapa hari? Penghuni taruh itu kira-kira bertahan berapa hari? Ya, tadi 7 hari tadi gitu. 7 hari itu grafiknya naik drastis, tapi setelah di angka 7 itu sudah mulai turun, glebes gitu. Ngesut karena kurang angin. Itu tipe yang kedua. Tipe yang kedua ada enggak kira-kira? Ada gitu. Berarti komplit nggih. Menunya komplit di Ramadan itu. Tipe yang pertama ada, yang kedua juga ada. Kemudian tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah orang-orang yang dia senang dengan datangnya bulan Ramadan, dia mampu meningkatkan kualitas amal kebaikannya, tapi terhenti di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Jadi di angka 10 Ramadan, itu grafik amal-amal ketaatannya naik dengan signifikan. Tetapi ketika dia sudah masuk di 10 hari yang kedua, tanggal 11 sampai tanggal 20, terjadi penurunan grafik, landai pelan, turunnya pelan, sampai di hitungan 20 hari yang pertama. Ketika sudah masuk di hitungan 10 hari terakhir,
10 hari terakhir di bulan Ramadan ada peningkatan kembali, tetapi tidak signifikan. Peningkatan grafiknya itu seperti ini. Dan itu pun terjadi hanya di malam-malam ganjilnya saja. Kalau ganjil naik, kalau genap turun, ganjil naik lagi, genapnya turun lagi, begitu sampai akhir Ramadan. Padahal nuwun sewu, Rob yang kita sembah di malam ganjil ataupun di malam genap sama atau tidak? Sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesemangatan ketika masuk di 10 hari yang ketiga, grafiknya naik turun. Naik ketika tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian di tanggal-tanggal genapnya turun, naik, turun. Nah, jadi awalnya drastis naik, grafiknya seret, tapi turun landai. Kemudian setelah itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kira-kira tipe yang ketiga ada enggak? Nah, jadi iktikafnya itu hanya di hari-hari ganjil. Hari-hari genapnya hari-hari genapnya belanja, gitu. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Sehingga nuwun sewu, terkadang sering kita jumpai, musola ataupun masjid yang awalnya rame, dari awal rame sampai tanggal 20 rame, tetapi ketika di tanggal 21, 22, 23 sampai akhir itu sudah kembali menjadi agak sepi. Kira-kira keramaian Ramadan di masjid musola kita itu kemana? Ke mall gitu, ke mall, ke pasar, apa malih wis dinane perpegan gitu. Wah, wis perpegan wis jual-jualan ra karuan. Padha tunjang-tunjangan manusia gitu. Kira-kira sing dipadosi napa? Kira-kira nek menjelang Idul Fitri niku yang dipadosi napa? Yo perbekalan gitu, perbekalan gitu. Apalagi di Brebes, di Tegal ini kan nuwun sewu, kalau Idul Fitri itu kan punya sebuah kebiasaan kalau berkunjung itu kan harus ada tentengan yang dibawa gitu, harus ada oleh-oleh yang dibawa. Oleh-oleh itu isinya apa saja kira-kira? Yo gula teh, sirup, jajan kilonan, blek-blekan, wis pokoknya komplit gitu. Yang jadi pertanyaan, barang yang harus dibawa itu kan expirednya lama gitu. Expirednya kan tidak sebagaimana jajan basah, mampu bertahan setahun 2 tahun. Yang jadi pertanyaan, kok tidak dikumpulkan dari awal? Tidak dibeli sebelum datangnya Ramadan. Bisa nih, durung ana duite, THR-nya durung cair, gitu. Nah, gitu. Padahal expirednya itu kan setahun 2 tahun, tapi bisa nih, anggar perpegan mesti di akhir Ramadan. Karena wis cair sih, jadi umpul-umpule dadosaken sae wis kebek, gitu. Anggar wis kebek ya gagian disuda kan ngoten to. Lah nyudane kadang-kadang niku teng akhir Ramadan gitu. Sehingga terkadang di akhir Ramadan itu napa jenenge perhatian kita kepada kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, fokus kita kepada amal-amal solih yang hendaknya kita tingkatkan di akhir Ramadan malah menjadi melemah. Kira-kira tipe sing nomor 3 wonten ya? Wonten. Oh, berarti menune komplit niki. Tipe yang pertama ada, yang kedua ada, yang ketiga ada. Bapak-bapak nggih wonten sing atus niku. Ibu-ibu wonten? Akeh, jare akeh malahan. Bapak-bapak meneng bae, berarti secuil. Ibu-ibu jare akeh gitu. Oh. Jare ibu-ibu yo nyong perpegan yo gara-gara bapak oh. Ngain duitnya akhir Ramadan. Coba anggar sadurunge Ramadan. Nggih, Bu. Gitu.
Angger ngene duit sak durung Ramadan ya belanjane luwih gasik, tapi duwite ngene akhir Ramadan ya mepet to. Gitu. Nah niku. Itu tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang keempat adalah orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dia bersemangat di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan di sepanjang hari-hari di bulan Ramadan. Semakin mendekati hari akhirnya, semangatnya semakin meningkat. Semakin mendekati hari akhir, itu semangatnya semakin meningkat. Maknanya apa? Ketika di tanggal 20 menuju akhir Ramadan itu semangatnya meningkat. Jadi yang pertama itu meningkat, kedua lebih baik lagi, ketiga lebih baik lagi. Tapi kan kadang-kadang tadi grafik kita menurun. Pertama baik, kedua turun, ketiga naik turun. Nah, niku gitu. Dan ini tidak sembarang orang yang bisa masuk di tipe yang keempat ini. Yang jadi pertanyaan kira-kira kulolan panjenengan sami ada di tipe yang keberapa? Gitu. Pengennya sing papat gitu. Idealnya tuh papat, kalau pengen sing nomor papat gitu. Tapi kira-kira coba kita tanya ke dalam diri kita. Kira-kira saya ini di tipe yang keberapa? Tipe yang pertamakah? Tipe yang kedua, ketiga, atau yang keempat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hari ini kita masih berada di hari keberapa ini, Pak? 6. Saya kalau awal-awal enggak ngitung, soalnya ngitungnya di akhir tok. Jadi kadang-kadang di awal Ramadan kelalen hitungannya. Tapi anggur perek kemutan kabeh. Ini hari kedua 1, ini kedua 2, ini kedua 3 itu kemutan kabeh.